Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali lewat renungan firman Tuhan. Hari ini saya berdoa saudara dalam keadaan baik adanya. Sekedar mengingatkan bagi saudara yang tinggal di Singapura, ibadah kita on-site sudah di Concord Hotel lantai 3 di ruangan studio 3. Jam 10 ibadah bahasa Indonesia, jam 12 ibadah bahasa Inggris. Dan apabila saudara berkunjung ke Singapura, kami ajak saudara untuk hadir bersama-sama beribadah dengan kami. Judul renungan hari ini adalah Don't Worry, Be Happy. Don't worry, be happy. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Di mana kekhawatiran bisa menjadi suatu penyebab utama bagi banyak orang mengalami masalah kesehatan mental. Begitu banyak alasan mengapa manusia hidup dalam kekhawatiran. Khususnya beberapa tahun terakhir ini oleh karena tantangan pergumulan besar di masa pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan mengganggu kesehatan banyak orang, ekonomi, studi, planning, kegiatan sehari-hari, bahkan kegiatan rohani, bahkan gereja beribadah sekalipun. Banyak orang yang hidup dalam kegelisahan, ketakutan, bahkan keputusasaan, semuanya berhubungan dengan kekhawatiran dalam jiwa manusia. Namun sebagai orang percaya kita tidak boleh hidup dalam keterpurukan, hidup dalam kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Terjemahan Inggris, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Dengan kata lain, tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita dalam hidup ini untuk khawatir. Justru karena kekhawatiran manusia menjadi depresi, manusia menjadi hidup dalam ketakutan, manusia menjadi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan mereka. Oleh karena kekhawatiran yang merusak kesehatan mental mereka. Kekhawatiran itu seperti mengangkat beban yang kecil. Sekalipun tidak terlalu berat, namun apabila beban itu diangkat dalam waktu yang lama, maka akan bisa menyebabkan mungkin tangan itu menjadi kaku. Namun sayang sekali manusia cenderung hidup dalam kekhawatiran. Bahkan uang yang lebih banyak, posisi yang lebih tinggi, usaha yang lebih bagus, yang lebih besar, pendidikan yang lebih tinggi, dan pengalaman hidup yang lebih banyak tidak membuat orang mengalami kebebasan daripada kekhawatiran. Tidak bisa membatasi dan membuat dia kebal daripada kekhawatiran, tetapi justru seringkali kebalikannya, menambah kekhawatiran. Apabila Anda masih ingat mungkin 10-20 tahun yang lalu Anda tidak memiliki uang sebanyak sekarang, Anda tidak memiliki posisi yang lebih baik dari seperti sekarang, tetapi saudara bisa membayangkan bahwa masa-masa itu mungkin masa yang lebih kurang khawatirnya dibandingkan sekarang ini. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran ini? Yang pertama adalah jangan menanggung beban hari esok. Jalani hidup Anda sebaik mungkin, semaksimal mungkin hari ini. Sebab salah satu penyebab manusia hidup dalam kekhawatiran adalah mereka seringkali secara mental menanggung beban hidup yang belum ada, yaitu segala kemungkinan negatif yang akan terjadi atau mungkin juga tidak terjadi di masa yang akan datang. Hal inilah yang seringkali membuat orang hidup dalam kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Selanjutnya Tuhan Yesus berbicara mengenai burung-burung di langit. Dia berbicara mengenai bunga bakung di lembah. Dan Alkitab berkata, dan Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir
Karena Tuhan pasti pelihara kita. Dia pelihara kita hari ini, Dia juga pasti pelihara kita di masa yang akan datang. Apabila di masa depan yang membutuhkan kebutuhan yang lebih besar, Tuhan juga bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang terpenting bagi saudara dan saya adalah jangan menaruh beban yang ada di masa depan untuk dalam pikiran Anda hari ini, karena itu akan membuat Anda lebih khawatir dan semakin khawatir dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan terlalu dipikirin mengenai masa depan Anda. Tetapi yang penting saudara bisa melakukan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik hari ini, merencanakan yang terbaik hari ini. Dan saudara, biar besok urusan besok. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dan itu yang harus Anda lakukan. Dan supaya saudara dan saya tidak menanggung beban pikiran yang terlalu berat, yang sesungguhnya yang bisa ditanggung di masa yang akan datang. Nah, hal yang kedua yang sangat penting adalah jangan menanggung beban orang lain. Tugas tanggung jawab orang lain. Dengan kata lain, kalau itu bukan urusan Anda untuk Anda urusin, saudara jangan urusin di dalam pikiran, di dalam hati Anda. Sekarang dalam dunia ini banyak perkara, banyak sekali masalah yang di luar dari kemampuan kita dan tidak bisa kita selesaikan, saudara. Justru seringkali kita berusaha untuk menyelesaikan akan kesusahan penderitaan orang lain di dalam pikiran kita sendiri yang sesungguhnya bukan urusan kita. Justru membuat kita itu semakin merasa penuh dengan kekhawatiran. Mungkin Anda punya pengalaman di mana anak-anak Anda yang ujian tetapi Anda sendiri yang deg-degan, dan itu terjadi bagi banyak orang tua di mana anak mereka yang mengalami tantangan tetapi sebagai orang tua sangat mengkhawatirkan hal itu karena beban daripada anak ditanggung oleh dirinya. Hal itu tidak baik, saudara. Itu hal yang sangat tidak baik dalam hidup kita. Nah, saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, dan kita melakukan bagian sesuai dengan iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang sangat penting adalah kita mengutamakan penilaian Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup ini banyak sekali orang menilai kita. Dan kita memang hidupnya dalam dunia yang penuh dengan penilaian, dari sejak kita dalam keluarga, kita dinilai oleh anggota keluarga kita, di sekolah kita juga dinilai oleh guru kita, tempat kerja kita dinilai oleh bos kita, dan segalanya oleh klien, customer kita. Nah, saudara, itu juga termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sendiri yang menerima penilaian orang lain, dan lebih buruk lagi, kita biasanya menilai diri kita sendiri dan dengan penilaian yang sangat tidak baik. Kita suka membanding-bandingkan orang lain dengan hidup kita, dan kita merasa lebih menjadi minder, kita menjadi lebih kecil, menjadi tidak bernilai, tidak berharga, dan segalanya. Hal itu, saudara, bisa merusak akan jiwa kita dan bisa mendatangkan kekhawatiran yang besar. Apakah orang menerima kita atau tidak, apakah kita cukup bagus atau tidak. Saudara dan saya harus menerima daripada penilaian Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita adalah imamat yang rajani, kita adalah umat kepunyaan Tuhan, bahwa kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Kita, saudara dan saya, adalah ciptaan yang baru. Kita adalah milik Allah yang sangat berharga. Orang-orang yang memiliki masa depan yang penuh pengharapan, orang-orang yang telah diampuni, orang-orang yang sudah menerima hidup yang kekal daripada Tuhan. Surga yang kekal sedang menanti saudara dan saya. Itu sebabnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh orang lain, apapun bahkan yang dikatakan oleh pikiranmu sendiri, apapun situasi keadaan Anda, saudara adalah orang-orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami merenungkan firman Tuhan hari ini. Materaikan dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang menanggung bagi kami, Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhan kami, Tuhan yang sanggup menopang kami, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.